Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas soal sedekah vs menabung. Sedekah itu apa dan menabung itu apa? Kalau sedekah itu mengeluarkan, kalau menabung itu menyimpan ya. Jadi dulu sudah paham kan soal itu. Nah, tepat mana antara sedekah sama menabung? Nah, sedulur bisa pilih keduanya itu jika sudah selesai penjelasan saya ya. Kalau sedekah otomatis kita akan mengeluarkan. Jika kita ada rezeki ya, kita sedekahkan kemanapun kita mau. Bisa ke fakir miskin, bisa ke anak yatim piatu, bisa ke yayasan, bisa ke masjid, ke musola ya, dan kemanapun itu hak sedulur mau sedekah kemana ya. Kemudian kalau menabung, kita akan tabung di rumah bisa, kemudian tabung di rekening bisa, tabung dimanapun juga bisa, atau investasi, atau investasi rekening giro ya. Dan bagaimanapun itu sedulur bisa pilih keduanya itu, sedekah atau menabung. Nah, jadi kalau urusan sedekah itu urusannya sama Allah. Allah yang menjamin kalau sedekah akan dibalas 10 kali lipat. Sedangkan kalau menabung ya cuma yang dapat ya tabungannya itu. Misalkan contoh sedekah 100.000 sama menabung 100.000. Nah, kalau menabung ya tetap 100.000. Tapi kalau kita keluarkan untuk sedekah 100.000 maka akan kembali 10 kali lipat. Nah, bahkan bisa lebih itu. Nah, percaya atau enggak percaya, sedulur bisa lakukan. Pilih mana, terserah sedulur ya. Kalau menabung itu tetap, tapi kalau sedekah itu balasannya berlipat-lipat. Nah, mungkin banyak yang sudah membuktikan dan ada juga yang ragu atau kurang yakin. Ya, maka dari itu ikhlas gak ikhlas, ya itu urusan belakang. Yang penting kita sedekah terlebih dahulu. Ya, insya Allah yang menjaminnya pasti akan kembali 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Nah, sedulur, jadi kalau ingin mendapatkan rezeki yang luas, rezeki yang banyak, jadi sedulur harus sering-sering melakukan sedekah. Itu ya. Jadi sedulur wajib lakukan. Pilihlah sedekah, nggak usah mikirin nabung, ya. Nggak perlu mikirin nabung. Tapi kalau mau nabung juga nggak masalah, monggo. Tapi masih kalah dengan sedekah. Jadi kalau urusan rezeki ya, itu yang paling utama itu sedekah. Siapa yang mengeluarkan pasti akan dibalas oleh Allah yang membalasnya langsung ya, lewat lantaran manusianya. Jadi Allah yang menggerakkan hati manusianya itu untuk memberikan rezeki kepada sampean. Nah, itu sudah banyak yang membuktikan, sedulur-sedulurnya juga sudah banyak ya. Kemarin ini cerita nyata, ada sedulur dari Kalimantan itu punya hutang 16 miliar. Dia pengusaha batu bara. Nah, kemudian dia itu konsultasi kepada saya bahwa sudah tidak punya apa-apa lagi. Kemudian akhirnya itu waktu tahun 2014. Ini cerita lama ya, tapi ini benar-benar terjadi. Beliau sudah haji ya, orang Kalimantan pengusaha batu bara, hutangnya 16 miliar. Nah, saya aja nggak membayangkan hutang segitu banyaknya itu untuk apa kan gitu. Ternyata kalau tidak bisa membayar hutangnya itu, asetnya akan disita, rumah, mobil, dan aset usaha lainnya akan disita oleh bank, katanya seperti itu. Nah, kemudian pada dulu itu saya memberikan sebuah sarana ya, atau media ya, kemudian saya kirim ke sana. Dia juga sudah memahami media itu. Nah, kemudian media itu dipakai buat zikir, selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari dia protes ke saya, Mas, saya sudah melakukan zikir tapi nggak terbukti ya, udah melakukan seperti ini yang sampai lakukan tapi nggak terbukti ya. Kemudian mau gimana lagi ya? Ya sabar, mungkin belum waktunya. Yang penting kami sudah memberikan ijazah ilmu kerezekiannya itu kepada sedulur yang memiliki hutang tadi. Nah, terbukti nggak terbukti itu bukan urusan saya ya, karena
amalan apapun, misalkan saya sendiri dikasih amalan oleh kiai atau guru saya, juga saya amalkan, terbukti nggak terbukti, masa saya protes sama guru saya? Nggak mungkin kan. Jadi saya tetap istiqomah menjalani amalannya itu sampai kapan ya, sampai terbuktinya. Nah kalau saya seperti itu, jadi saya ikhlas saja melakukan apa yang diberikan oleh guru, jadi saya jalani itu semua. Nah tapi beliau selama 7 hari itu protes ke saya, ini gimana utang saya 16 M nggak terbayar gitu. Padahal itu memahar media nggak sampai 1 juta, di bawah 1 juta maharnya media itu yang saya berikan kepada sedulur yang Kalimantan tadi, yang pengusaha batu bara itu. Maharnya itu nggak sampai 1 juta atau di bawah 1 juta ya maharnya. Setelah 7 hari dia pusing nggak terbukti ya. Kemudian dalam waktu 7 hari lagi dia itu ngasih kabar ke saya, Mas, alhamdulillah udah dikasih DP 46 miliar. Itu DP-nya, ada orderan masuk katanya. Itu setelah melakukan amalan. Setelah melakukan amalan 7 hari ya. Kemudian dalam waktu 7 hari itu baru dapat orderan, yaitu 46 M. Itu baru DP-nya, nggak tahu nominalnya berapa, itu nggak tahu. Padahal mahar beliau itu kurang, jadi baru dibayar setengahnya ya ke saya. Tapi saya nggak pernah nagih, kamu Pak harus lunasin, saya nggak pernah nagih seperti itu. Biarin mau dibayar atau nggak dibayar itu urusannya beliau ya, karena hutang itu urusannya berat ya. Jadi kalau ada hutang ya wajib kita bayar. Tapi kalau mereka sengaja nggak bayar, ya sudah terserah mereka kan gitu. Nah jadi pada waktu itu baru dapat DP 46 M. Kemudian udah nggak ada kabarnya sama sekali. Tapi terakhir dia cerita udah dibayarkan 16 M. Jadi masih sisa 30 M itu buat modalnya lagi. Jadi dia beres, bebas hutangnya. Nah itulah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah tapi sedekahnya dia, selagi dia menjalankan amalan itu, dia juga saya suruh melakukan sedekah. Itu yang saya berikan itu amalan untuk kerezekian ya, memang khusus. Nah kemudian beliau sedekah motor. Jadi motor beliau itu dijual. Dia memang bilangnya itu nggak mau jual ya, tapi saya paksa karena hutangnya terlalu banyak, motornya harus dijual Pak ya, buat jual, buat disedekahkan. Karena dia waktu memiliki harta berlimpah miliaran itu dia lupa nggak pernah sedekah, akhirnya dapat cobaan seperti itu. Dan akhirnya dia jual motornya, disedekahkan. Nggak tahu itu memang kita nggak habis, kalau dipikir secara logika kita nggak bisa ya kalau urusan sedekah itu, karena yang membolak-bolakan hati ya itu Allah yang mengaturnya semuanya. Jadi itulah keajaiban dari sedekah. Jadi kita nggak bisa mikir pasti dapat ini nggak tahu dari mana jalannya ya, itu memang Allah yang mengaturnya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda, entah dari segi apapun itu ya. Jadi akhirnya beres, tapi beliau nggak ada kabar lagi dengan saya. Jadi dia udah lost kontak, saya juga nggak mau lah minta kabarnya, dia nggak mau seperti apa, terserah dia mau ngabarin atau enggak ya terserah ya. Yang penting kami sudah memberikan media itu dan dia sudah mentransfer maharnya separuh. Kemudian ya sudah, kalau dia punya hutang ya udah urusannya dia, saya juga nggak nagih kepada dia ya. Ya mungkin dia sekarang sudah jaya atau kembali lagi seperti semula. Jadi karena harta titipan itu cuma sementara. Jadi niatkan kerja dan usaha kita itu untuk sedekah, ya. Menabung itu lambat, sedekah itu lebih cepat. Jadi sedulur bisa pilih mau sedekah atau menabung, itu hak masing-masing ya. Jadi sedulur bisa pilih. Kalau ingin terbukti cepat ya lakukan sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, ke masjid dan lain sebagainya. Terserah sedulur mau disalurkan kemana. Itu ya. Kalau menabung ya itu aja yang kita dapatkan. Tapi kalau sedekah ada keajaiban. Nah, di samping sedekah, sedulur harus juga memiliki usaha sendiri, juga usaha sampingan, kerja ya, dapat gaji tiap bulan, kemudian buka usaha sendiri, dagang apapun itu harus sedulur lakukan, harus ada usahanya. Insya Allah nanti sedulur akan diberikan kelancaran. Yang penting jangan lupa selalu memperbanyak zikir, sholawat, dan melakukan sedekah itu. Mungkin itu saja dalam video kali ini, saya akhiri. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf jika video ini bermanfaat bagi sedulur.
silakan bagikan kepada sedulur yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase. Terima kasih sedulurku sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sedulurku dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Mohon bantuannya sedulurku untuk subscribe video ini dan bagikan ke sedulur yang lainnya. Terima kasih.